semua, selamat datang kembali di perkuliahan daring komputerisasi akuntansi bersama saya, Nilam Kemala. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas otorisasi pengembalian barang dan pembiayaan pesanan. Sehingga subpokok bahasan kita kali ini pun cuma dua, yaitu otorisasi pengembalian barang dan pembiayaan pesanan. Kedua subpokok bahasan ini akan dijelaskan dalam 8 transaksi. Mungkin pada bertanya-tanya, materi ini bahas apa sih? Nah, tanpa berlama-lama, yuk kita mulai aja. Oke, ready, let's go! Jadi, otorisasi pengembalian barang atau bahasa Inggrisnya Return Merchandise Authorization atau singkatannya RMA merupakan layanan after sale atau purna jual. Kayak yang kalian kenal di akuntansi usaha dagang ada yang namanya retur. Nah, itu dia. Tapi di RMA ini nggak cuma retur nih guys, ada juga perbaikan atau penukaran barang dalam masa garansi. Di RMA ada dua menu utama yaitu klaim pelanggan dan aktivitas proses klaim. Klaim pelanggan berarti kita membuatkan formulir retur atau perbaikan garansinya. Sedangkan aktivitas proses pelanggan itu membuat formulir ketika barang sudah diperbaiki atau diganti. Nah, aktivitas proses pelanggan ini nantinya akan berhubungan dengan faktur penjualan dan penerimaan pesanan yang udah kita pelajari di siklus penjualan. Kemudian di pertemuan ini kita juga akan membahas pembiayaan pesanan atau job costing seperti yang udah kalian pelajari di akuntansi biaya. Tapi kita nggak akan bikin kartu pesanan kok. Di sini kita cuma input sana, input sini, klik sana, klik sini. Nah, di pembiayaan pesanan ini ada dua menu juga, yaitu pembiayaan pesanan dan penyelesaian pesanan. Pembiayaan pesanan itu kira-kira fungsinya sama dengan klaim pelanggan di RMA untuk membuat formulir pesanan. Sedangkan untuk penyelesaian pesanan sama dengan aktivitas proses klaim dan akan berhubungan juga dengan faktur penjualan dan penerimaan pesanan. Daripada makin bingung, kita langsung bahas transaksinya aja ya. Transaksi pertama, perbaikan produk tanpa garansi. Tanggal 4 Januari 2010, perusahaan menerima AC Samsung AS09XAN dari Bapak Dendi Wijaya untuk diperbaiki. Bapak Dendi mengeluhkan bahwa produknya tersebut tidak dingin, kemungkinan karena masalah freonnya. Perusahaan memperkirakan produk ini akan diselesaikan dalam waktu kurang lebih 3 hari dari tanggal klaim. Nah, karena di soal dibilang bahwa klien mau memperbaiki AC, maka kita akan menggunakan menu aktivitas RMA dengan submenu klaim pelanggan. Nah, berikut tutorialnya. Teman-teman, klik aktivitas, pilih otorisasi pengembalian barang, dan klik klaim pelanggan. Teman-teman silakan input data yang di layar. Oh ya, ship to-nya jangan lupa ketikin nama klien ya, yaitu Dendi Wijaya. Yang di layar itu nggak kelihatan tulisan Dendi Wijayanya karena alamatnya ada 2 baris. Terus customer name-nya dikosongin aja karena customer yang ini tidak terdaftar di daftar pelanggan kita. Kalau sudah, isikan nomor barang dengan cara klik loop atau kaca pembesar di sebelah kanan dan pilih AC Samsung. Kalau sudah, isikan deskripsi masalahnya, tidak dingin, kemungkinan masalah freon. Kalau semua sudah terisi, klik simpan dan tutup. Gimana? Gampang banget kan? Butiran debu lah materi ini. Nggak boleh sombong. Nah, kita masuk ke transaksi kedua, pesanan custom dari pelanggan. Tanggal 5 Januari 2010, Bapak Rudi Sutomo mengajukan permintaan kontrak kerja untuk dekorasi rumah barunya. Ruangan yang perlu didekorasi terdiri dari ruang tidur utama, ruang tidur anak, ruang keluarga, dan dapur. Transaksi ini merupakan penjualan berdasarkan pesanan yang diajukan oleh klien perusahaan. Proses ini diperkirakan akan memakan waktu kurang lebih 2 minggu. Kontrak kerja tersebut senilai 65 juta rupiah. Untuk transaksi ini yang akan kita isikan adalah menu pembiayaan pesanan. Soalnya si klien kan minta didekorasiin rumahnya, jadi pekerjaannya sesuai request gitu deh. Nah, ini tabel barang untuk job tadi. Dan ini tabel biayanya. Berikut tutorialnya. Pertama-tama, klik menu aktivitas, pilih pembiayaan pesanan dan klik pembiayaan pesanan. Isikan datanya seperti di layar, kemudian isikan barang dan kuantitasnya seperti yang di tabel barang tadi. Kalau sudah, klik tab beban di sebelah tab barang.
Nah, teman-teman isikan daftar biaya seperti di tabel biaya tadi. Kalau sudah, klik simpan dan tutup. Berikutnya masuk ke transaksi ketiga, yaitu tindakan dan penagihan biaya atas produk yang diperbaiki tanpa garansi. Ini adalah lanjutan transaksi AC yang freonnya rusak tadi. Tanggal 7 Januari 2010, perusahaan telah selesai memperbaiki AC Samsung AS09XAN milik Bapak Dendi Wijaya. Atas perbaikan tersebut, perusahaan mengenakan biaya perbaikan sebesar Rp370.000 dan dibayarkan secara tunai oleh Bapak Dendi Wijaya saat pengambilan produk tersebut. Nah, untuk transaksi ini agak panjang nih karena si klien juga dapat tagihan biaya perbaikan. Makanya ada 3 tahap yang harus kita kerjakan, yaitu aktivitas proses klaim, faktur penjualan, dan penerimaan penjualan. Berikut tutorialnya. Untuk tahap pertama, buka aktivitas, pilih otorisasi pengembalian barang, dan klik aktivitas proses klaim. Nah, isikan datanya seperti di layar. Untuk RMA number, cukup klik ikon segitiga terbalik. Dan pilih RMA 10001. Untuk teknisi, silakan ketik Sugeng Triyatno. Pada action, klik lagi ikon segitiga terbaliknya dan pilih diperbaiki. Kalau sudah, pilih barangnya, jasa perbaikan, dan isi kuantitasnya 1. Kalau sudah, simpan dan tutup. Untuk tahap kedua, pilih aktivitas penjualan dan klik faktur penjualan. Teman-teman isikan pelanggannya Cash IDR karena si Bapak Dendi Wijaya tidak terdaftar di daftar pelanggan kita. Isikan ship to-nya seperti di layar. Kemudian isikan invoice number, invoice date, ship date, dan ship via seperti di layar. Kalau sudah, pilih claim dan klik RMA 10001, kemudian klik OK. Lalu akan muncul tampilan seperti ini dan klik simpan dan tutup. Untuk tahap ketiga, kita buka aktivitas penjualan, pilih penerimaan penjualan. Pilih receive from-nya Cash IDR dan banknya Cash IDR juga. Kemudian, isikan form number dan payment date-nya seperti di layar. Lalu, klik paid pada invoice 011. Nah, jangan lupa klik ikon kalkulator, lalu klik simpan dan tutup. Berikutnya kita masuk ke transaksi keempat, yaitu perbaikan produk bergaransi. Tanggal 12 Januari 2010, perusahaan menerima klaim dari Bapak Setiawan mengenai produk mesin cuci Toshiba yang baru dibelinya seminggu yang lalu. Bapak Setiawan mengklaim bahwa produknya tidak bisa dioperasikan. Saat pengajuan klaim ini, produk tersebut masih dalam masa garansi. Nah, untuk transaksi ini kita cuma butuh membuat formulir klaim pelanggan. Berikut tutorialnya. Pertama, buka aktivitas, pilih otorisasi pengembalian barang, dan klik klaim pelanggan. Isikan datanya seperti di layar. Untuk ship to, jangan lupa ya di atas alamatnya ketikkan nama kliennya yaitu Bapak Setiawan. Lalu pilih barangnya mesin cuci Toshiba. Kemudian isikan deskripsi masalahnya yaitu mati total, lalu klik simpan dan tutup. Berikutnya transaksi kelima. Menyelesaikan dan menagihkan pembiayaan pesanan. Tanggal 19 Januari 2010, perusahaan telah menyelesaikan dekorasi rumah Bapak Rudi Sutomo dan menagihkan pesanan atas dekorasi rumah ke Bapak Rudi Sutomo. Untuk transaksi ini, kita butuh membuat formulir penyelesaian pesanan dan faktur penjualan. Berikut tutorialnya. Tahap pertama, klik aktivitas, pilih pembiayaan pesanan dan klik penyelesaian pesanan. Maka tampilan yang keluar akan seperti ini. Isikan datanya seperti di layar. Jangan lupa pilih to account pada tipe penyelesaian dan pilih akun HPP pesanan. Kalau sudah, klik OK. Kemudian akan muncul confirm box seperti ini. Klik OK. Nah, untuk tahap kedua, pilih aktivitas penjualan, klik faktur penjualan. Pilih pelanggannya Cash IDR dan isikan ship to-nya Bapak Rudi Sutomo. Isikan invoice number, invoice date, ship date, dan ship via seperti di layar. Pilih barangnya jasa pemasangan dan isikan kuantitasnya 1.
Ganti item description-nya jadi dekorasi ruangan. Kalau sudah, klik simpan dan tutup. Kemudian transaksi ke-6, pesanan custom dari pelanggan. Pada tanggal 21 Januari 2010, perusahaan mendapatkan permintaan pesanan dari PT Sentosa untuk membuat pagar tembok pada lahan kosong yang dimiliki oleh PT Sentosa. Nilai kontrak ini sebesar Rp6.200.000. Perusahaan memperkirakan pengerjaan ini selesai dalam 4 hari. Untuk transaksi ini, kita cukup menyiapkan formulir pembayaran pesanan. Berikut tabel barang dan tabel biayanya untuk pesanan ini. Dan berikut tutorialnya. Klik aktivitas, pilih pembiayaan pesanan dan klik pembiayaan pesanan. Isikan datanya seperti di layar. Pada tab barang, isikan barangnya dan kuantitasnya sesuai dengan tabel barang tadi. Kemudian pada tab beban, isikan biayanya sesuai dengan yang di tabel biaya. Kalau sudah, klik simpan dan tutup. Berikutnya transaksi ke-7. Tindakan atas klaim pelanggan untuk produk bergaransi. Tanggal 26 Januari 2010, produk mesin cuci Toshiba yang diklaim oleh Bapak Setiawan digantikan dengan produk mesin cuci Toshiba yang baru. Hal ini dikarenakan produknya tidak dapat diperbaiki. Atas pergantian produk baru, Bapak Setiawan tidak dikenakan biaya apapun karena masih dalam proses masa garansi produk. Untuk transaksi ini, cukup siapkan formulir pembayaran pesanan. Nah, berikut tutorialnya. Klik aktivitas, pilih otoritas pengembalian barang, dan klik aktivitas proses klaim. Isikan datanya seperti di layar. Untuk RMA number, klik segitiga terbalik, pilih RMA 10002, dan teknisinya Wisnu Alim. Pilih actionnya, diganti. Dan isikan item number pada barang pengganti mesin cuci Toshiba. Dan isikan stok warehouse-nya elektronik dan scrap warehouse-nya depan. Kalau sudah, klik simpan dan tutup. Transaksi terakhir yaitu transaksi ke-8, penyelesaian dan penagihan pembiayaan pesanan. Tanggal 26 Januari 2010, perusahaan telah menyelesaikan pengerjaan tembok pagar lahan kosong yang dimiliki oleh PT Sentosa dan perusahaan mengirimkan tagihan atas penyelesaian pesanan tersebut. Untuk transaksi ini ada 3 tahapan. Yang pertama, membuat daftar barang dan jasa baru. Kedua, penyelesaian pesanan. Dan yang terakhir, faktur penjualan. Berikut tutorialnya. Tahap 1, klik daftar, pilih barang dan jasa. Lalu akan muncul tampilan seperti ini dan klik baru di kiri atas. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Di tab umum, isikan seperti di layar. Kalau sudah, isikan tab akun-akun dan isikan seperti yang di layar. Kalau sudah, klik OK. Berikutnya tahap kedua. Pilih aktivitas pembiayaan pesanan, klik penyelesaian pesanan. Isikan datanya seperti di layar, jangan lupa ya pilih tipe penyelesaiannya to item. Lalu pada nomor barang, pada ikon titik 3, pilih job product. Job product inilah yang kita kerjakan di tahap pertama tadi. Isikan kuantitasnya 1, lalu klik OK pada confirm box. Kemudian di tahap ketiga, pilih aktivitas penjualan dan klik faktur penjualan. Isikan pelanggannya PT Sentosa, isikan invoice number, invoice date, ship date, dan ship via-nya seperti di layar. Isikan barangnya job product dan kuantitasnya 1. Ganti item description-nya menjadi pagar tembok. Kalau sudah, klik simpan dan tutup. Gimana? Gampang banget kan materi ini? Gampang banget lah, sambil merem aja juga selesai kok ini, ya kan? Tapi coy, gangguan selama record parah banget. Oke, sekian dulu pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Bye!